Jacques Derrida ini dia masuk di bagian middle sampai late 20 kalau nggak salah. Jadi kayak di pertengahan sampai akhir abad 20 dia maksudnya. Nah, di filosofi di awalnya itu kami diajarkan bahwa kayak pertama kita harus pertanyakan segala hal, kan harus dikritis. Seperti mana Socrates, harus kita Derrida siapa sebenarnya, dan dari situ berbagai macam cabang bisa muncul gitu. Bahkan ada muncul yang kayak bahkan kayak ada pemahaman yang bilang kalau seperti kita ini ciptaan Tuhan, berarti tujuan hidup kita adalah mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, ada juga yang beloknya yang bilang tidak ada yang namanya Tuhan, kita semua ya kosong aja gitu. Ya malah yang pernah dibahas juga di sini Albert Camus yang soal absurdismenya dia, bahwa kalau tidak ada di meaning apa-apa ya udah kita minum kopi aja. Jadi banyak berbagai cabang dalam filsafat yang kalau bisa dibagi dua, itu ada satu yang struktur, ada satu yang post struktur atau anti struktur gitu. Nah, Jacques Derrida ini masuk pada bagian yang post struktur. Derrida ini adalah seorang filsuf modern yang kondang sekaligus juga kontradiktif, ya. Apa yang menarik dalam pemikiran Derrida bagi khususnya saya sebagai penstudi hubungan internasional, karena Derrida mengajak penstudi HI untuk tidak semata-mata menerima kebenaran bersifat absolut. Teori-teori hubungan internasional itu selalu disesaki oleh selubung-selubung ideologis yang memaksa untuk kebenaran. Ya. Nah, di Derrida ini terfasilitasi oleh munculnya post-strukturalisme yang mempersoalkan apa sebenarnya itu sistem, apa sebenarnya struktur. Dan kita ingin preteli baik-baik, kita ingin gugat baik-baik tentang dunia yang telah kita huni hari ini, dunia yang kemarin, dunia yang esok, yang seperti apa sebenarnya. Jadi yang dimau oleh Derrida melalui konsep difference-nya ini yang kayak pindah-pindah makna, itu adalah membuat kita mempertanyakan kembali, dia mendorong kita untuk keluar dari reasoning kita yang kita anggap ini yang benar, tapi bisa jadi kita ini kalau istilah kerennya itu kita dalam genjutsu gitu. Kayak kalau di Naruto kita dalam genjutsu, kita anggap ini yang benar, tapi sebenarnya belum tentu. Karena dia berusaha untuk keluar dari posisi intelektual yang sifatnya arus utama. Ya. Kendati pun Derrida selalu diklasifikasikan post-strukturalisme atau postmodernisme, tapi bukan berarti Derrida ini berdiri dalam posisi yang sifatnya tersendiri di antara penulis-penulis atau pemikir-pemikir kritis lainnya, tetapi dia melanjutkan tonggak estafet dari filsuf-filsuf yang kritis sebelumnya itu untuk diberikan sebuah kebaruan pandangan. Contohnya adalah tadi ketika kita berbicara tentang oposisi biner, bahwa dalam kata itu tidak sekedar susunan kata yang terucap atau tertulis dalam teks, tetapi kata telah merepresentasikan suatu makna. Dan siapakah yang menciptakan kata dan menghasilkan sebuah makna? Itu adalah si penulis yang kemudian pembaca membawa arti makna tersebut. Tetapi dalam konteks ini, selama ini kita menganggap bahasa itu adalah sesuatu yang sifatnya sepele. Ya, seolah-olah bahasa adalah hanya sebagai sarana komunikasi kita semata-mata dalam interaksi antar manusia. Tetapi bahasa telah melampaui fungsi yang sifatnya tradisional semacam itu. Nah, dalam sisi yang tadi disinggung oleh teman kita, pembicara kita, bahwa ada hitam, ada putih. Ini dalam pandangan Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa sejatinya setiap kata yang muncul, setiap kata yang memiliki makna untuk berkonotasi dengan kata yang lain, yang sehingga ada status hierarki dalam sebuah susunan kata tersebut. Contoh misalkan kita di bawah, ada yang di atas, ada hitam dan ada putih. Itu yang disampaikan oleh Ferdinand. Tetapi yang dipermasalahkan oleh Derrida
adalah kita nggak cuma-cuma untuk hanya memisahkan oposisi benar tersebut, tetapi kalau bisa setelah ada oposisi benar, yang perlu kita harus lakukan adalah bagaimana untuk mendobrak atau menyelesaikan persoalan oposisi benar tersebut, sehingga kita tidak semakin menjadi sempit untuk melihat atau memaknai segala sesuatu. Dan itu yang disebut dengan dekonstruksi. Pada dasarnya adalah bagaimana sih kita menyelamatkan dunia dan pemahaman ilmu pengetahuan kita adalah berhenti untuk menciptakan sebuah pandangan yang sifatnya sebenarnya itu semu, tapi dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang sifatnya final atau absolut. Kita mendefinisikan perempuan dalam kacamata laki-laki. Kita mendefinisikan cantik dalam kacamata patriarki. Kita menciptakan definisi negara yang tangguh dalam kacamata laki-laki. Pernah tidak kita mempersembahkan definisi negara dalam arti kasih sayang? Indonesia pernah melakukan itu, pemikir kita, dengan istilah ibu pertiwi, ibuisme dalam sebuah negara, yang dimana negara itu selalu tidak disimbolisasikan pada konteks penggunaan kekerasan. Apakah negara harus selalu simbolnya kepada kekerasan? Mestinya kita harus menciptakan dekonstruksi makna, bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan atau memahami atau mengambil sebuah simpulan secara prematur bahwa negara itu adalah penjamin keamanan. Kita rubah, apakah keamanan itu definisinya ada pada negara? Jangan-jangan negara itu ada pada definisi kita. Nah, jadi seolah-olah kita selalu dalam sebagai manusia tidak pernah menjadi subjek yang utuh. Demikian juga ilmuwan tidak pernah berdiri sebagai subjek yang utuh dalam menghasilkan sebuah transformasi yang secara radikal. Dengan kata lain, Derrida itu tidak bermaksud untuk mendorong kita nihilis, tetapi mendorong kita untuk dekonstruktif. Bahkan ketika ditanya, apa itu sebenarnya dekonstruksi? Nah, itu Derrida pun nggak mau ngasih definisi dekonstruksi. Ketika saya memberikan definisi dekonstruksi, sama artinya saya menciptakan finalisasi. Nah, Derrida bukan orang yang suka atau gemar menciptakan sesuatu yang final. Karena dia pada dasarnya adalah anti fondasionalisme, anti kemapanan kira-kira. Ya. Karena memang spiritnya Derrida itu adalah ya itu karena pengalaman historisnya ya. Karena dia ini adalah seseorang yang tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya arus utama. Karena dia berasal dari orang-orang yang terpinggirkan. Dia adalah berasal dari Aljazair, Yahudi juga. Nah, bagaimana dengan konteks politik dalam pemikiran Derrida ini? Salah satu inspirasi Derrida bagi kami adalah selama ini kan kita melihat ilmu pengetahuan khususnya hubungan internasional itu sifatnya taken for granted. Pokoknya udah kayak gitu aja, nggak perlu kita bantah. Seolah-olah apakah keamanan itu ketika didefinisikan berdasarkan keamanan nasional. Jadi ketika kita berbicara tentang saya lapar hari ini, apakah itu menyangkut urusan negara? Jawaban negara adalah urusan saya adalah ketika ada musuh datang. Urusan saya ketika banyak orang-orang kelaparan, itu baru menjadi tanggung jawab saya. Kenapa hubungan internasional ala Indonesia, kenapa pemikir ilmuwan Indonesia tidak berkembang? Karena dia selalu dianggap sebagai oposisi binar, yang dimana penulis yang bagus itu datang dari Barat. Ya. Ya kan? Ya. Sehingga sebenarnya dalam posisi status pengetahuan, kita orang Perancis dan masyarakat Indonesia sebenarnya setara secara ilmu pengetahuan, tetapi yang membuat kita tidak setara adalah kita dianggap sebagai the others. Superior itu ada pada Barat. Nah, Derrida inilah yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa oleh Edward Said dengan istilah postkolonialisme. Jadi berpengaruhnya ini Derrida dalam tradisi ilmuwan sosial. Jadi kenapa kita selalu mengkaji atau mengembangkan teori-teori, selalu referensinya adalah Amerika Serikat, selalu referensinya adalah Barat, yaitu tadi karena sejak awal modernitas menghasilkan oposisi benar, bahwa yang dikatakan modern itu adalah Barat, yang tidak modern itu adalah Timur. Akibatnya apa? Kesenjangan pengetahuan didefinisikan berdasarkan kacamata Barat. Derrida itu selalu against one interpretation. Dia menganggap kayak
kalau selama ini kita hanya satu interpretasi saja, berarti otoritas kita diambil gitu. Jadi dia selalu tekankan kalau ada kita itu cara membaca kita itu harus multiplicity, harus banyak gitu cara membaca kita. Karena kalau satu cara membaca kita akan didikte. Contohnya mungkin kalau dalam konteks totalitarian gitu, misalnya kayak novelnya Orwell gitu ya, di 1984 1984 itu kan kayak literally bahasanya memang itu didesain untuk mensensor bahasa. Tidak ada bahasa-bahasa yang akan menjelekkan penguasa dalam novel itu. Dan ada kamusnya gitu. Dan kayak tidak ada memang kata-kata kayak kata-kata protes atau apa, tidak ada. Jadi itu semacam yang ditakutkan oleh Derrida atau yang dilawan oleh Derrida adalah begitu. Karena kalau misalnya diambil otoritas kita tidak bisa melawan. Jadi ketika justru kita punya multiplicity reading yang bukan cuma satu interpretation aja, itu justru bisa digunakan sebagai cara kita resistance atau melawan. Jadi justru teks-teks Derrida ini menurut saya ini digunakan untuk melakukan perjuangan kemanusiaan, untuk melawan gitu, untuk melawan authority. Jadi dia tidak ibaratnya tidak jahat gitu, bukan kejahatan, karena dia menyuruh kita kembali kepada subjek, pada diri kita sendiri gitu, untuk yang tentukan yang mana yang paling adil untuk kemanusiaan.